Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sehat ibu bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali di masjid ini dalam rangka acara mengikuti pengajian rutin. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua diberikan kemudahan dalam masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saya mau tanya dulu nih, jenengan pernah ndak memiliki angen-angen kok Islam bisa nyampe ke Indonesia? Pernah ndak? Cara Islam bisa nyampe kok ke Indonesia itu gimana gitu? Pernah lupa atau pernah ingat? Oh, ingat selalu ya. Kok bisa nyampe ke Indonesia, Pak? Mau belajar sejarah, belajar ilmu tauhid, apa belajar ilmu keluarga nih? Saya bingung, ini yang datang soalnya jamaah sana yang pernah saya isi gitu ya. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa materi yang belum saya sampaikan di tempat ini. Nah, kita belajar sejarah gimana malam hari ini? Betul apa-apa? Mulai Islam datang sampai nyampe ke Indonesia kurang lebih 4 jam lah. Nggih. Biar Nah, jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Islam ternyata mengajarkan cinta negara. Islam ini mengajarkan kepada kita, ya cinta negara Indonesia ini. Coba kita perhatikan Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sejarah Islam dari dulu sampai sekarang. Jadi bagaimana Islam berada di Saudi Arabia bisa nyampe ke tanah air Indonesia. Makanya ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di dalam agama Islam diperintahkan belajar sejarah. Mana dalil-dalilnya Pak Dede? Yang pertama dalam Quran surah Al-Fatihah. Ada ayat, jenengan sudah hafal semua, nek orang hafal kebangetan gitu ya. Apa ada ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, jalan yang engkau beri nikmat di atasnya. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Pernah baca tafsir Quran surah Al-Fatihah kan Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Oh, pernah ya? Pernah ingat atau pernah lupa? Pernah ingat ya. Di dalam ayat ini, jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat di atasnya, yaitu para nabi, para solihin, para syuhada. Berarti Allah memerintahkan kepada kita belajar tentang sejarahnya orang-orang yang soleh. Itu sejarahnya para nabi, para syuhada dan sebagainya. Yang kedua dalam Quran surat Ar-Rum ayat 42, pentingnya sejarah. Ya. Dijelaskan dalam ayat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sirru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi,
Fanduru kaifa kana akibatul ladzina min qablu, dan lihatlah, ambillah pelajaran dari orang-orang yang sudah berada sebelum kalian. Karena aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang mengingkari Allah. Suruh mengambil pelajaran. Yang nomor 3, Pak, kenapa Islam mengajarkan harus mempelajari sejarah? Jenengan buka Quran surah Al-A'raf 176. Itu indeksnya saya kasih warna merah. Jadi faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kepada mereka kisah-kisah la'allahum yatafakkarun, agar mereka mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Dan para ulama ahli tafsir, guru-guru besar di kampus-kampus di bidang Al-Quran sudah banyak menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu 70% isinya kisah. Nah, ini penting Bapak Ibu. Apalagi kisah tentang agama Islam ini. Kisah tentang sirah nabawiyah ini begitu pentingnya. Kenapa begitu penting mempelajari sirah nabawi? Pernah saya sampaikan Ibu Bapak, di dalam sirah nabawi atau sejarah Islam, yang pertama, sejarah Islam atau sirah nabawiyah itu termasuk sumber hukum Islam nomor 2. Ingat kata Nabi apa? Taraktu amronaini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah rasul. Aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian memegang 2 perkara ini dengan teguh, kalian tidak akan pernah tersesat. Karena semakin jauh dari masanya Nabi Muhammad, fitnah itu semakin banyak. Kalau jenengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah tidak akan tersesat. Dan sunnah-sunnah Rasul banyak diajarkan di sejarah. Di sejarah sirah nabawiyah. Yang kedua, dengan mempelajari sejarah, kita akan mengenal Nabi Muhammad, mengenal orang-orang yang soleh. Sehingga kalau berdoa, saya lebih cenderung berdoa untuk kaum muslimin secara umum dulu. Bukan buat saya dulu. Karena saya mengingat sejarah. Jadi kalau saya berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azizu ya Hakim, ya Ghafuru ya Rahim. Yang pertama saya memuji Allah dulu. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'hum birahmatika. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Dan yang selanjutnya nomor 3, saya lebih cenderung mendoakan kaum muslimin secara banyak. Allahumma gfir lil muslimina wal muslim. Karena saya ingat, saya mendapatkan nikmat Islam ini perjuangan luar biasa. Nah, makanya dengan lihat sejarah ini, perjuangan kita bersyukur bisa mendapatkan Islam ini. Atas jasa-jasanya ulama-ulama yang membawa ke Indonesia. Yang nomor 3, dengan mempelajari sejarah kita jadi timbul rasa cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad, perjuangan para sahabat, perjuangan ulama-ulama, raja-raja muslim yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada 2 kerajaan Islam besar. Siapa? Kerajaan Islam Demak dan kerajaan Islam Banten. Nanti saya jelaskan sampai kisah itu. Jadi kita ya Allah sampai ke sininya gitu. Kemudian setelah mempelajari sejarah kita akan lebih bijaksana. Karena kita mendapatkan ilmu hikmah, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sudah capek belum ini? Katanya abot tenanan nih. Ini enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kayaknya empet-empetan, kalau maju sedikit enggak apa-apa, biar kakinya bisa selonjoran, nah gitu ya. Nah, kita mulai dari awal. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ya. Misi Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu untuk seluruh alam, bukan hanya untuk orang Arab saja. Bedanya nabi-nabi yang terdahulu dengan Nabi Muhammad di sini. Contoh, Nabi Lut ditugaskan cuman untuk dakwah di daerah negeri Sodom. Karena masyarakatnya menyeleweng dalam urusan seksualitas. Karena kebanyakannya lanang senang wong lanang. Nabi Yunus cuma diutus ke negeri Ninawa, mendakwahi orang sana karena mereka masih berbuat kesyirikan, menyembah patung. Nabi-nabi sebelumnya hanya per lokal saja.
Kalau Nabi Muhammad seluruh dunia. Makanya perhatikan Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Allah mengirimkan Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Untuk benua Eropa, benua Asia, Australia, untuk benua Eropa, Afrika, untuk seluruh alam Nabi Muhammad itu. Bisa diterima sampai sini, Gi? Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah ini mengutus Nabi Muhammad, Nabi terakhir, itu ditempatkan di Arab Saudi, yang dulu adalah tanah gersang, yang tidak ada pohon di sana, di sekelilingnya cuman bebatuan. Bayangkan. Yang pertama tinggal di sana siapa? Hajar dan Ismail. Dan sebelum Nabi Muhammad diutus, orang Arab ini memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, perhatikan, Nabi Muhammad sebelum diutus jadi Nabi, orang Arab memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Pertama, agama mereka sangat banyak. Kebanyakan mereka agamanya adalah animisme dan dinamisme. Percaya terhadap roh, percaya terhadap benda-benda. Dan sebelum Nabi diutus, dukun-dukun di Arab Saudi itu sangat dihormati, memiliki kedudukan sosial tinggi. Dulu ada juga kahin, para dukun. Kemudian tradisi klinik itu sangat banyak sekali. Termasuk yang pernah saya sampaikan, tradisi tatoyur, yaitu menganggap sesuatu bisa mendatangkan kesialan. Yang kedua, tradisi azlam, menggundi nasib dengan anak panah. Nek tepat, kita perang, nek enggak, dan sebagainya. Kemudian perbudakan di sana luar biasa dijadikan banyak sekali. Wanita enggak ada harganya. Makanya punya anak perempuan langsung dikubur. Sebagian masyarakat jahiliyah yang sangat ekstrim seperti itu. Kalau dikubur KB, yo nggak bisa berkembang biak banyak tuh ya. Ada beberapa orang jahiliyah yang sampai segitunya, saking nggak sukanya dengan perempuan. Sedangkan di Islam berbeda sebaliknya. Kemudian kebiasaan buruk mereka, khomer. Saya pernah jelaskan kan bahaya khomer. Ali bin Abi Thalib dulu pernah ngimami itu sambil mabok, karena saat itu khomer belum dilarang. Ya. Kemudian kebiasaan buruk yang lain, berperang, macam-macam buruk luar biasa. Tapi ada sisi baiknya orang Arab itu. Satu, mereka itu suja, sangat pemberani, Pak. Nomor dua, omongannya iso dicekel, Pak. Omongannya iso dicekel. Ketika Nabi Muhammad SAW dilempari di Taif, kan bingung mau balik ke Mekah. Kemudian ada salah satu orang Mekah yang berani menjamin keamanan Nabi Muhammad, kemudian Nabi bisa masuk ke Mekah. Omongannya itu bisa dipegang orang Arab itu. Yang kedua, sangat memuliakan tamu, Pak. Kalau ada tamu datang, nyah-nyoh, Pak. Nggak diajak ngobrol dulu, monggo pinara, teh, kopi, ayam bakar, wah langsung, Pak. Jadi sangat memuliakan tamu orang Arab itu. Makanya kalau jenengan buka di YouTube, Uni Emirat Arab, kalau kedatangan tamu, selama 3 hari masuk ke rumah nggak ditanya, jenengan datang ke sini itu punya hajat apa, nggak ditanya. Kalau sudah 3 hari dijamu wis warak, baru ditanya, jenengan kesini ada hajat apa, gitu, Pak. Saking memuliakannya tamu, Pak. Pernah saya ceritakan, kalau jajan mereka di warung soto mbok giem misalnya, rampung rebutan bayar, Pak. Aku sing bayar. Bayangkan, nah kita kan pendeli-pendelian, sing bayar sopo, gitu. Mereka sangat memuliakan tamu, apalagi urusan makanan, wah nyah-nyoh. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad itu diutus di negeri Arab, itu akhlaknya sudah terakreditasi A. Ramput tenanan. Kenapa disebut terakreditasi A? Karena yang memuji Allah sendiri. Jenengan bisa lihat dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Allah yang memuji sendiri akhlaknya Nabi Muhammad. Wa innaka la'alla khuluqin adim. Ya Muhammad, sungguh pribadimu sangat mulia, akhlakmu sangat mulia. Saking mulianya, maka recommended untuk dicontoh. Dari tidurnya, bangun tidurnya sampai
Tidurnya lagi. Kalau jenengan pengen mencontoh seorang pedagang yang jujur, tirulah siapa? Nabi Muhammad. Kalau jenengan pengen mencontoh suami yang baik, siapa? Nabi Muhammad. Jenengan kalau pengen mencontoh seorang ayah yang baik, siapa? Nabi Muhammad. Kalau jenengan pengen meniru seorang jenderal perang yang hebat, siapa? Nabi Muhammad. Komplit di sana. Makanya dalam Quran surah Al-Hajj ayat 21 Allah merekomendasikan mencontoh Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh terdapat di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah yang bisa kita tiru. Mulai dari berpakaian warnanya saja, Nabi kan seneng yang putih gitu ya. Semuanya bisa ditiru dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan pola makannya saja bisa kita tiru. Ba'da isyarat tahu maem gudeg ceker Solo balapan gitu kan. Nah, gitu ya. Itu Masya Allah itu bisa ditiru luar biasa. Nah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad ketika dakwah di Mekah sudah punya modal dulu. Modal nama baik. Karena Nabi memiliki satu gelar yang tidak ada satupun universitas di dunia yang berani mengeluarkan gelar ini. Apa? Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ada yang berani mengeluarkan gelar ini? Tidak ada yang berani. Itu punya modal itu dulu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di mana? Di Gua Hira, mulailah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad sangat cerdas, ya. Yang pertama kali Nabi Muhammad lakukan adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira, kemudian malaikat Jibril datang memberikan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan ayat ini Nabi Muhammad resmi dilantik menjadi seorang nabi. Wah. Kemudian turun ayat yang selanjutnya Al-Mudaththir ayat 1 dan 7. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir. Hei orang-orang yang kum fa'andir, bangunlah dan berikan peringatan. Artinya ya Muhammad dakwalah kepada orang-orang Mekah. Yang pertama Nabi lakukan tidak frontal langsung. Selama 3 tahun Nabi Muhammad menyampaikan Islam dulu secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama Nabi lakukan, pertama dia mendakwahi keluarganya dulu. Keluarga inti. Ingat asabiqul awalin, orang-orang yang pertama masuk Islam, pertama dari perempuan siapa? Khadijah. Yang selanjutnya laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak siapa? Ali bin. Seorang budak pertama siapa? Pembantunya Nabi siapa? Yang tinggal di rumah Nabi. Siapa Pak Ibu? Zaid. Nah, Masya Allah komplit sekali. Ali bin Abi Thalib saja yang serumah dengan Nabi tidak langsung, hei kamu, karena serumah sama aku, yang ngasih makan aku, yang ngerawat aku, kamu masuk enggak. Khadijah dan Nabi Muhammad sholat. Ingat dulu sholat cuma 2 kali, pagi dan sore. Nabi sholat dengan Khadijah, Ali lihat ngapain? Nanya, ya Rasul, dijelaskan, tertarik masuk Islam. Masya Allah. Kemudian Nabi menyampaikan dakwah kepada keluarga besarnya. Ini dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan Nabi selama 3 tahun. Semua keturunan Bani Hashim berjumlah 45 orang diundang ke sebuah rumah. Diundang semua, datang ngumpul gini. Bahkan pada saudaranya Nabi semua ini, keluarga Bani Hashim. Nabi duduk, wahai saudara-saudaraku, aku akan menyampaikan satu perkara. Sesungguhnya aku adalah seorang nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah. Aku akan menyampaikan kepada kalian kabar-kabar bahagia dan juga memberikan peringatan kepada kalian. Ternyata keluarga besarnya berjumlah 45 orang itu menolak. Dan salah satu pamannya siapa? Yang menolak yang paling jahat pamannya. Hah? Abu Lahab itu menolak luar biasa. Nah, apakah engkau mengumpulkan kami di sini hanya untuk mendengarkan engkau? Singkat cerita bubar kabeh. Tetap sabar 3 tahun.
Kemudian mulai dakwah secara terang-terangan ketika Allah menurunkan Quran surah Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Ya Muhammad, sampaikanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu terhadap orang-orang yang musyrikin. Wah, langsung terang-terangan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi kemudian menaiki bukit Sofa. Sudah berdiri berorator. Hei penduduk Mekah, berkumpullah ke sini semua. Berkumpul kabeh Bapak Ibu. Ketika sudah berkumpul, apa kata Nabi? Wahai penduduk Mekah, seandainya aku mengabarkan di balik bukit Sofa ini ada pasukan berkuda yang menyerang Ka'bah, apakah kalian percaya dengan aku? Mereka penduduk Mekah bilang, ya kami percayalah. Kami kenal engkau dari kecil sampai besar. Engkau orang yang jujur terpercaya. Kalau begitu, saksikanlah wahai penduduk Mekah, aku adalah nabi terakhir, akan menyampaikan kepada kalian kabar berita yang baik dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bubiar kabeh nih, Pak. Ya Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami hanya demi perkara ini? Bubar kabeh, Pak. Karena mereka khawatir kalau Nabi Muhammad resmi diakui, satu, kekuasaan mereka semakin hilang. Tradisi-tradisi mereka akan semakin hilang. Pendapatan mereka akan semakin hilang. Ada tatanan ekonomi yang hilang nantinya. Status sosial yang berubah semuanya. Maka mereka takut. Nah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad, pamannya meninggal, istrinya meninggal, pergi ke Taif dilempari sampai berdarah. Nabi Muhammad nggak bisa habis pikir. Singkat cerita, terpaksa Nabi Muhammad SAW harus meninggalkan kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW mau hijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar, Nabi Muhammad berdiri di sebuah bukit sambil melihat kota Mekah, kota yang dimana dia dilahirkan, kota dimana yang dia tumbuh dari kecil sampai besar, kota dimana tinggal keluarga besarnya. Tapi terpaksa dia harus meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Apa yang dikatakan Nabi? Wallah innaki la khairu ardillah. Sungguh wahai kota Mekah, engkau adalah sebaik-baiknya tanahnya Allah, sebaik-baiknya daerahnya Allah. Wa ahabbu ardillah ilallah, dan engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Tanah Mekah itu tanah haram. Bahkan Dajjal pun besok di akhir zaman tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah, ya. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Seandainya aku tidak diusir dari tanah ini, sungguh aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Saking cintanya Nabi Muhammad terhadap kota Mekah, bayangkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW pindah ke kota Madinah. Apa yang beliau lakukan ketika sampai di kota Madinah, Bapak Ibu? Satu, beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Wah, ini disaudarakan oleh iman. Sampai-sampai yang punya istri dua saja, engkau pengen yang mana? Saya ceraikan untuk engkau. Saking, bayangkan Pak, persaudaraan yang selevel apa kayak gini Pak. Saya punya harta, saya ini orang terkaya di Madinah. Kalau kamu mau saya potong harta saya jadi 2,5 buat kamu. Masya Allah, kita mah dipinjemin motor aja pulang bensinnya habis saja. Mikir itu, aduh, jilih malah nganti entek banget ya. Yang kedua, kemudian Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi. Dan masjid ini bukan hanya tempat ibadah, bukan hanya tempat ceramah, tetapi pusat pemerintahan Islam saat itu. Kalau menerima tamu-tamu dari luar negeri, itu diterimanya di masjid. Ya, tempatnya Baitul Mal di masjid, pusatnya ilmu pengetahuan itu di masjid semuanya. Maka masjid kalau bisa jangan cuma buat baca Quran, buat sholat toh, tapi lebih dari itu. Pokoknya diusahakan orang-orang yang di sekeliling masjid mendapatkan kebarokahan manfaat dari masjid ini. Jangan masjid dimegah-megahkan, tetapi sampingnya mangane wangel. Bisa diterima nggih? Nah, yang penting keberkahan manfaat masjidnya. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad membuat Piagam Madinah, aturan perundang-undangan negara. Yang isinya satu, semua penduduk Madinah, orang-orang Nasrani dan Yahudi, jangan sampai bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy untuk menghancurkan Islam yang ada di kota Madinah. Yang nomor 2, ingat, silahkan beribadah masing-masing sesuai dengan kepercayaannya di kota Madinah. Ini peraturan tata negara pertama ini. Makanya Nabi itu cerdas luar biasa bikin aturannya.
Makanya di kota Madinah orang Yahudi, orang Nasrani, animisme dan imanisme itu bisa sejahtera gitu loh. Luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi membangun perekonomian di kota Madinah, sistem riba, melarang menimbun barang, memonopoli barang, semuanya diatur. Bahkan zamannya Khalifah Umar bin Khattab yang mau jualan di pasar harus menghafal dulu ayat-ayat Al-Quran tentang perdagangan, Pak. Rampung tenanan. Makanya Masya Allah, Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Masya Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, Nabi Muhammad membangun peradaban Islam di kota Mekah dan Madinah cuma 23 tahun. Kan Nabi diangkat jadi Nabi berapa tahun? 40, meninggal 63. 63 kurangi 40, 23 tahun membangun peradaban baru, Bapak Ibu. Cuman waktu 23 tahun. 13 tahun dihabiskan di Mekah menyampaikan dakwah isinya tauhid, 10 tahun dakwah di kota Madinah menyampaikan syariat Islam. Masya Allah. Saking hebatnya, maka para tokoh-tokoh dunia itu memuji Nabi Muhammad SAW. Kalau yang muji orang Islam biasa, yang muji orang Islam sendiri kok. Coba yang memujinya non Muslim, itu kan luar biasa. Salah satunya Thomas Charlie, ya. Beliau seorang penulis dan sejarawan. Beliau mengatakan betapa menakjubkan seorang manusia sendirian dapat mengubah suku-suku yang saling berperang dan kaum nomaden yang suka berpindah-pindah menjadi sebuah bangsa yang paling maju dan paling berperadaban hanya dalam waktu kurang lebih dari 2 dekade. 23 tahun bisa merubah. Ini luar biasa sekali Pak Nabi Muhammad. Orang bain-bain Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Muhammad wafat, sudah tahu kan kisahnya? Ketika selesai takziah dari makam Baqi, Nabi Muhammad panas badannya. Lalu sampailah di rumah beliau, dari hari ke hari makin panas, makin parah. Sampai ngimami sholat isya saja tidak bisa. Lalu manggil Ali, ya Ali ta'al, panggilkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Kata Aisyah istrinya, "Bok, jangan bapakku toh ya Rasulullah." Dah ngopo? Inna Abu Bakrin rajulun raqiq idza qara'al Qur'an yabki. Abu Bakar itu lelaki yang hatinya halus. Nek baca Quran langsung nangis. Saking lembut hatinya. Kalau kita kan nangis nek imame wis suwe bacaane, terus suarane ra penak. Waduh iki ya. Aduh, ya. Ya, makanya saya pernah sampaikan, jangan sampai para penghafal Quran ini mendapat cacian dari jamaah. Ketika dia membaca Al-Quran yang sangat panjang, tidak bisa melihat jamaah di belakangnya. Padahal di belakangnya ada Mbah Huti, Mbah Uyut, Mbah Ko, yang berdiri aja udah buyutan tremor gini Pak. Ada di Kaplingan, di masjidnya istri saya. Itu ketika karena panjang banget, sampai delosok, jidatnya kena tiang masjid Pak, bocor. Karena udah sepuh itu loh, karena saking nunggu lama, nanti gemeter kakinya. Itu jatuh, ini kena lingir tiang masjid itu sampai sobek. Ya disesuaikan lah ya gitu ya. Yang sedang-sedang saja lah ya. Nah Bapak Ibu, kemudian tetap Abu Bakar yang menjadi imam. Singkat cerita itu adalah basiroh atau kabar bahwasannya kalau Nabi Muhammad wafat yang meneruskan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Muhammad wafat, maka Islam dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin. Nah, biar tahu nih urutannya. Nabi wafat, maka Islam tetap berdiri, tetap berkibar. Ini udah nyampe Indonesia belum? Belum. Ini belum nyampe Indonesia, Pak. Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada siapa? Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq itu menjabat khalifah tidak lama, cuma 3 tahun, Pak. 3 tahun. Presiden RI aja berapa tahun? 5 tahun. Kan masa jabatannya cuma 5 tahun. Abu Bakar As-Siddiq itu cuma 3 tahun. Tetapi selama 3 tahun, apa yang beliau bisa ukir? 1, memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat.
Pada zaman Nabi, orang-orang kan bayar zakat. Ketika Nabi wafat, mereka berengkali. Kita kan perjanjiannya cuma sama Nabi Muhammad. Lah Nabi ini wis meninggal loh, yo rasa bayar. Memangnya rukun Islam itu kan ada 5. Salah satunya membayar zakat. Mentang-mentang Nabi wafat terus orang bayar zakat. Wah, langsung diperangi yang berengkele-berengkele itu. Jadi mereka tetap melaksanakan membayar zakat. Yang kedua, membangun baitul mal, kas negara. Yang kas ini digunakan untuk mesejahterakan kaum muslimin. Makanya Masjid Hidayatul Islamiyah harus punya baitul mal untuk mensejahterakan masyarakat desa Dampit gitu loh ya. Ini penting. Oh ya Allah, ternyata pengajiannya luar biasa ya. Artinya masjidnya yuk barokah. Kita yuk alhamdulillah dapat sembako tiap bulan gitu loh. Barokah. Selanjutnya apalagi Bapak Ibu? Ketika Nabi wafat, ternyata di Arab itu bertebaran nabi-nabi palsu. Wah, Nabi wis wafat, kita pura-pura jadi nabi saja deh. Dapat wahyu, wah. Nabi-nabi palsu ini kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di tangan Abu Bakar As-Siddiq, Islam sampai melebar menaklukkan Persia dan Romawi. Padahal menjabat cuman 3 tahun. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menghimpun Al-Quran. Karena pada saat itu banyak para penghafal Quran yang meninggal di medan perang. Umar bin Khattab bilang, ya Abu Bakar, banyak para penghafal yang meninggal. Kalau Quran dikumpulkan gimana? Nah, Abu Bakar mulai mikir. Karena dulu tidak boleh menulis Al-Quran dan hadis itu agak sulit. Jadi dulu Al-Quran itu ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang di kulit-kulit unta, di bebatuan itu berserakan. Kemudian usul ini diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq, mulai menghimpun Al-Quran. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya khalifah yang meninggal normal karena faktor usia. Setelah meninggal siapa yang menggantikan Bapak Ibu? Umar bin Khattab. Yang setan saja kalau ketemu Umar di dalam satu lorong akan nyingkir saking takutnya. Umar bin Khattab ketemu orang yang kesurupan, nggak usah pakai ayat-ayat ruqyah, cukup dicopot sendalnya, metu porah, wedi pak jinnya. Saking takwanya Umar bin Khattab. Ada seorang perempuan yang sedang hamil muda dipanggil untuk dijadikan saksi di pengadilan, takut langsung keguguran pak. Saking orangnya gemeter ketemu Umar bin Khattab pak. Masya Allah. Karena saking takwanya pak. Ini kuat lahir batin Umar. Nyemprot ini saking kuatnya. Kuat lahir batin Umar bin Khattab ini. Bahkan pada saat dipegang Umar bin Khattab, Islam menguasai sepertiga dunia pak. Wampuh tenanan. Menjabat 10 tahun. 2 periode pak. Menjabat 10 tahun Umar bin Khattab. Prestasinya apa aja? Islam ini semua jazirah Arab itu dikuasai oleh Umar bin Khattab. Yang nomor 2, membangun sistem pemerintahan. Jazirah Arab dibangun per provinsi ketika zaman Umar bin Khattab. Ya kayak Indonesia lah, ada Jawa Barat, ada Sumatera, ada Kalimantan. Zamannya Umar dibagi. Dia sistem kenegaraannya hebat. Kemudian nomor 3, dia juga membuat Baitul Mal. Dan Umar bin Khattab meninggal ketika ngimami sholat subuh. Ditusuk siapa? Abu Lu'lu'ah. Salah satu seorang budak yang diberikan janji tuannya, kalau kamu bisa nusuk Umar bin Khattab, kamu aku bebaskan dari budak. Maka Umar bin Khattab ketika sholat subuh, Allahu Akbar. Abu Lu'lu'ah memakai burdoh, mengeluarkan pisau yang dilumuri oleh racun, ditusuk Umar ini. Langsung sampai jatuh. Lalu orang ini mengabatkan pisaunya, banyak jamaah yang kena pisau ini karena pisaunya beracun meninggal juga. Kemudian Bapak Ibu ketika Umar bin Khattab ditusuk, lubangnya kalau pengen tahu jaring jenengan 3, masukkan ke lubang itu masuk semua pak. Saking dalamnya, ngocor terus. Kemudian Umar bin Khattab bangun. Sahabatku sudah pada sholat belum? Sudah ya Umar, tinggal engkau saja yang belum sholat. Ya sudah. Abdullah bin Umar sini, ambilkan air. Dan sender saya mau sholat. Dalam keadaan darah yang ngocor, Umar bin Khattab sholat. Di sini bisa diambil fikih. Darah najis dari manusia itu cuma 2. Darah haid dan darah nifas. Selain itu tidak najis. Dengan sholat mimisen itu tidak najis.
Jenengan pisau kena pisau itu najis. Karena para sahabat sholat mereka masih memakai baju jiran yang masih berlumuran darah. Bisa diterima ya? Ketika Umar bin Khattab wafat, siapa yang melanjutkan? Maka terpilihlah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terkenal orangnya sangat pemalu luar biasa. Bahkan malaikat pun malu kalau ketemu Utsman bin Affan. Dan sangat cinta dengan Al-Quran. Apa salah satu perkataan beliau? Lau taharat qulubukum masyabitu min kalami rabbikum. Seandainya kalian memiliki hati yang bersih, maka kalian tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Masya Allah, beliau menjabat 12 tahun. Abu Bakar As-Siddiq cuma 3 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun. Suatu hari Nabi Muhammad sedang berada di rumahnya. Sarungnya atau bajunya tersingkap, kelihatan lututnya. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum. Siapa? Saya Abu Bakar As-Siddiq ya Rasulullah. Tafadhol, silakan masuk. Sambil ngobrol, Nabi Muhammad masih kelihatan lututnya. Kemudian Umar bin Khattab datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Umar bin Khattab mau masuk. Tafadhol, silakan masuk. Yang selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Utsman bin Affan. Langsung Nabi itu menutupkan kainnya, menutupkan lututnya. Singkat cerita, ada yang nanya, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar As-Siddiq datang, engkau tidak menutup lutut engkau. Ketika Umar bin Khattab datang, engkau tidak menutup lututnya. Tapi kenapa Utsman bin Affan ketika datang, engkau tutup lututmu? Malaikat aja malu ketemu dengan Utsman. Saya juga pekewo gitu ya. Masya Allah, saking pemalunya. Makanya Utsman bin Affan menikahi 2 istrinya dari anaknya Nabi Muhammad SAW. Makanya gelar beliau Durun Nurain, memiliki 2 cahaya. Apa prestasi beliau? Beliau ini selama 12 tahun Islam mulai menyebar luas sampai ke daerah Ciprus dan Tunisia. Wah, ini neng ndi Pak Dede? Ciprus dan Tunisia itu neng ndi. Jadi lumayan ini ya. Kemudian ibu bapak membangun fisik. Gedung-gedung pemerintahan itu dibangun oleh Utsman bin Affan. Kayak di Sukoharjo kan gedung pemerintahannya dianyari, wah gede tenan ya. Atau kayak di Boyolali dibikin tersentralisasi kabupatennya gitu ya. Jadi zamannya Utsman juga sama, gedung pemerintah dibangun tersentralisasi. Kemudian salah satu prestasi beliau itu Rasm Utsmani, Al-Quran dibukukan dan tulisannya tulisan gaya Utsman bin Affan. Makanya Rasm Utsmani. Nah, Utsman maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Utsman bin Affan dihembuskan banyak orang-orang yang diangkat menjadi gubernur itu berdasarkan kolusi. Jadi, kalau Utsman bin Affan orangnya baik. Kadang-kala saudara-saudaranya itu, "Mbok aku diangkat jadi gubernur Damaskus toh ya." Oh iya. Nah, makanya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Utsman bin Affan ini ada orang yang nusuk. Ketika sedang membaca Al-Quran, tilawat, tiba-tiba ada yang nusuk. Dan wafatlah Utsman bin Affan. Dan saat itu diganti oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa gelarnya Ali? Babul Ilm. Ali itu mendapatkan gelar pintunya ilmu. Karena saking cerdasnya Bapak Ibu. Ali sampai bilang, tidaklah Al-Quran turun kecuali aku faham asbabun nuzulnya. Wow, orang canggih tenanan Pak. Setiap ayat yang turun dalam Al-Quran, aku paham ceritanya itu gimana. Dia pintunya ilmu. Karena ya tidurnya, hidupnya bareng serumah dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang pertama membasmi para pemberontak semuanya. Kemudian yang dulu diangkat berdasarkan kolusi, karena diangkat ada efek orang dalam. Padahal kemampuannya nggak ada gitu loh. Maka dipecati semua. Makanya keluarganya Utsman bin Affan gak terima sama Ali. Kenapa semua dari keluarga Utsman yang menjabat kamu pecat? Maka keluarganya Utsman bin Affan menganggap Ali ada keterlibatan dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Wow, segitunya Pak. Maka singkat cerita, Ali pun ketika berangkat sholat subuh ada yang menusuk. Wah, makanya dari 4 khalifah yang meninggal secara normal siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang 3-nya meninggal karena dibunuh semua.
Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, singkat cerita ketika Ali bin Abi Thalib ini ditusuk, bingung siapa yang akan menjadi pemimpin. Maka dari keluarganya Utsman bin Affan kemudian memberikan deklarasi, kami dari Bani Utsman bin Affan dari Bani Umayyah akan meneruskan pemimpinan Islam ini. Maka berdirilah dinasti Umayyah. Ini dari keluarganya Utsman. Dinasti Umayyah ini berlangsung 91 tahun Bapak Ibu. Lama sekali, lama sekali. Nah, perkembangan Islam pada dinasti Umayyah, Islam bisa tembus sampai Spanyol, Cordova. Jadi dulu Spanyol itu dikuasai oleh Islam. Pernah lihat Pak, Masjid Cordova di Spanyol? Ini ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad. Inilah Masjid Cordova di Spanyol pada zaman dinasti Umayyah dikuasai oleh orang Islam. Jadi pada zamannya Umayyah, Islam itu tembus sampai Eropa. Sampai tembus sampai Eropa. Granada sepanjang. Nah, ini namun demikian ada pula yang berpendapat nama Alhambra diambil dari di Spanyol, Pak. Islam tembus sampai Spanyol pada zaman dinasti Umayyah. Kerajaan Islam terakhir yang berkuasa di Spanyol. Dan berikut ini adalah Istana Alhambra, warisan kejayaan Islam di Spanyol. Dinasti Umayyah cuma berdiri 91 tahun karena luas kekuasaannya, orang-orang terlena dengan harta dunia. Saya sudah mulai bikin cinta dunia itu akar dari segala kerusakan, Pak. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinasti Umayyah berlahan-lahan mulai lemah dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Abbasiyah adalah mengambil dari nama pamannya Nabi Muhammad SAW, padahal pendirinya adalah Muhammad bin Ali. Ini sampai 524 tahun, sampai 37 khalifah yang pernah menjabat. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada saat dinasti Abbasiyah, Islam ini berkembang. Jenengan pengen tahu Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari itu loh, itu lahirnya pada dinasti Abbasiyah. Imam Muslim pada dinasti Abbasiyah. Para 4 imam fikih, siapa 4 imam fikih saja? Imam Ahmad, Hambali, Syafi'i, Maliki, itu lahirnya pada dinasti Abbasiyah, Pak. Para ulama ahli fikih 4 mazhab lahirnya pada dinasti Abbasiyah. Ulama-ulama hadis Abu Dawud, An-Nasai itu pada lahirnya pada ini. Bahkan ilmu-ilmu kitab tafsir itu lahirnya pada dinasti Abbasiyah. Karena pada zamannya Abbasiyah itu sangat menghargai ilmu pengetahuan. Pada zaman Abbasiyah, ibu bapak, sudah ada lembaga pendidikan dari kecil sampai perguruan tinggi. Pada zaman dinasti Abbasiyah sudah ada kutab. Kutab itu anak-anak kecil yang belajar Al-Quran dan menghafal Quran, itu mulai dinasti Abbasiyah. Di atasnya kutab ada namanya Majelis Muhadharah, itu kumpulan para ulama. Bahkan universitas Darul Hikmah itu sudah ada di dinasti Abbasiyah. Jadi pendidikan mulai itu pada dinasti Abbasiyah. Kedokteran, geografi, astronomi itu berkembangnya pada dinasti Abbasiyah. Wah, ini hebatnya Islam di sini, Pak. Kemudian Bapak Ibu, nah, ilmu kedokteran, ilmu masalah filsafat, masalah kimia, astronomi, masalah ilmu agama itu berkembang pada dinasti Abbasiyah. Dan kota Hijaz, Mekah dan Madinah itu dijadikan pusat ilmu agama saat itu. Selesai Bani Abbasiyah, kemudian diganti Bani Utsmaniyah di Turki terakhir. Yang kita sering dengar cerita Konstantinopel Muhammad Al-Fatih itu loh. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bagaimana Islam bisa sampai Indonesia, Pak Dede? Ini, Pak, Islam itu bisa sampai ke Indonesia pada zamannya dinasti Abbasiyah, Pak. Oh, gitu tuh. Jadi pada zaman dinasti Abbasiyah banyak para ulama yang mereka keluar dari Jazirah Arab untuk melakukan penelitian mencari ilmu pengetahuan dan sampailah ke negara Indonesia. Mereka sambil berdagang. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada dinasti Abbasiyah ulama-ulama itu pergi ke Asia,
pergi ke Eropa, benua Afrika, mereka berpencar. Kalau menemukan buku, mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab, nanti bukunya berubah menjadi Dairul Ma'arif atau ensiklopedia. Dan nanti hadiahnya dari khalifah itu emas, ditimbang sesuai berat bukunya, Pak. Jadi kalau bukunya segini 10 kilo, berarti emasnya 10 kilo, Pak. Dinasti Abbasiyah sangat menghargai ilmu pengetahuan. Nah, pada zaman dinasti Abbasiyah, Islam ini bisa masuk ke Indonesia. Menurut Mansur Suryanegara, penulis buku Menemukan Sejarah, ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Abadnya itu sama dengan abad berdirinya dinasti Abbasiyah. Kalau teori Gujarat mengatakan yang membawa Islam ke Indonesia adalah orang-orang India. Kalau orang Mekah mengatakan orang-orang Mesir. Kalau orang Persia mengatakan orang-orang Iran. Dan inilah para tokoh-tokoh yang mendukung teori ini. Kesimpulannya Bapak Ibu, Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-7 dan mengalami perkembangan sampai ke abad ke-13 yang membawa 3 negara ini, orang Arab, orang Mesir, dan orang Persia. Beginilah cara perjalanannya, Pak. Bayangkan, Pak, jenengan ya Allah harus berdoa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Mereka dari Jazirah Arab, dari Bani Abbasiyah, naik kapal berbulan-bulan, nyampailah ke daerah Sumatera. Dan Sumatera inilah berdirilah kerajaan Islam pertama. Di sana ada kerajaan Islam Perlak, ada kerajaan Islam Aceh, ada kerajaan Islam Samudra Pasai. Disinilah yang pertama, Pak. Kemudian sampailah ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa yang pertama kali dihinggap adalah daerah Jawa Timur, Gresik. Makanya orang Jawa Timur banyak ini ya Pak, pesantren. Di Jawa Timur kan pinter-pinter gitu loh ya. Banyak Pak Kiai di sana. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, luar biasa. Sebelum para pedagang tadi sampai ke Indonesia, orang Indonesia sudah punya agama. Mereka punya dinamisme. Ya, orang-orang zaman dulu kan, mereka percaya sama keris-keris empu gandreng, patung-patung. Mereka percaya dengan jejampe sesajen-sesajen. Mereka udah punya agama. Bahkan pada abad keempat, agama Buddha dan agama Hindu sudah ada. Sebelum orang-orang dari Bani Abbasiyah masuk ke Indonesia, di Indonesia sudah ada agama Buddha. Pusatnya di Jawa Barat, Kerajaan Tarumanegara. Sudah ada agama Hindu, yaitu di Jawa Timur, Kerajaan Majapahit. Bagaimana Islam bisa diterima di Indonesia, Pak Dede? Islam tidak mengajarkan dengan peperangan. Islam tidak mengajarkan dengan langsung kita rampas saja, tidak. Masya Allah. Mereka mengajarkan dengan jual beli. Orang-orang tertarik kalau beli sama orang-orang Islam. Masya Allah, karena jujurnya kalau ini jual beli dikasih banyak bonusnya gitu ya Pak. Mak yang di belakang warung kaca sewu ya tetap dioyak tuh ya. Gitu loh. Apalagi orangnya ramah. Walaupun murah orangnya judes. Gah sesone aku tuku rono. Pilih ning kono rada mahal sithik ra apa-apa sing penting ramah. Betul napa betul, Pak? Nah, kalau orang muslim Masya Allah ramahnya, baiknya. Kemudian mereka menikah dengan orang-orang pribumi. Berarti orang-orang Indonesia cantik-cantik ya Pak. Nah, di pasar Kliwon kan cincin gitu loh ya. Dan mereka juga mendirikan pondok-pondok. Makanya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Islam datang ke Indonesia tidak dengan jalur kekerasan. Tidak dengan jalur kekerasan. Dan diterima oleh orang Indonesia. Bahkan sekarang Islam di Indonesia menjadi agama terbesar di negara ini. Betul apa betul? Nah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika sampai di Pulau Jawa, ada 2 kerajaan Islam saat itu. Ada kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah, dan kerajaan Islam Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika Islam berkembang di Jawa, ada kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran itu kerajaan yang berbasis Hindu. Mereka takut kerajaan Demak mulai menguasai Pulau Jawa. Mari kita kerjasama dengan Portugis. Kerajaan Pajajaran ngundang orang Portugis datang Pak pada abad ke-16. Minta perlindungan. Kalau pribumi mengundang para penjajah seperti dukun kerjasama sama iblis setan Pak.
Para dukun, kalau mereka kerjasama dengan seton, apakah seton itu kerjanya gratis? Tidak. Pasti salah satu keluarganya besok akan menjadi perkara oleh setan yang dia kerjasamakan. Maka singkat cerita, orang Portugis datang Bapak Ibu, pengen mendirikan sebuah kantor dagang di Sunda Kelapa, dekat Banten. Ini pelabuhan Sunda Kelapa pada saat itu. Jadi kalau zaman dahulu pinggir pantai itu tempat strategis. Karena di pinggir pantai itu tempatnya jual beli. Nah, inilah yang ingin ditaklukkan oleh orang-orang Portugis, pengen ngerebut daerah ini. Kemudian Raden Fatah yang ada di Demak tidak terima. Ini akan membahayakan tanah air ini. Singkat cerita, maka Raden Fatah bersama Maulana Hasanuddin dari kerajaan Demak bekerja sama dan berperang memukul penjajah Portugis kembali lagi ke negaranya. Dan awal Portugis ini yang membawa Kristen itu adalah orang-orang Portugis ini. Dan Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ingat Jakarta ini ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Jakarta itu nama aslinya adalah Jayakarta, yang artinya kemenangan yang sempurna, mengambil dari ayat Inna fatahna laka fatham mubinan. Ya, sesungguhnya kami yang memberikan kemenangan dan sungguh kalian mendapatkan kemenangan yang nyata. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Islam dan nasionalisme itu ada hubungannya Pak Dede? Apakah Islam mengajarkan cinta tanah air? Nah, ini penting. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, perhatikan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mencintai tanah Mekah, mencintai negaranya. Apa doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di kota Mekah? Wa id qala Ibrahim, dan berkata Ibrahim, Rabbi, ya, Rabbi ja'al hada baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah kota ini kota yang aman, ya. Warzuq ahluha minats tsamarat, dan berikanlah rezeki kepada penduduk-penduduk Mekah ini dari buah-buahan. Nabi Ibrahim itu mendoakan negaranya, yaitu negara Mekah. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika pergi dari kota Mekah mau memasuki kota Madinah, ingat ucapan tadi, wallah innaki la khairu ardillah, demi Allah engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbu ardillah ilallah, dan engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhristu minki ma kharajtu, seandainya kaumku tidak mengusir aku, maka aku tidak akan meninggalkan negeriku. Bahkan Nabi Muhammad kalau selesai bersafar, saat itu Nabi Muhammad sudah tinggal di kota Madinah. Kalau Nabi Muhammad selesai safar mau masuk kota Madinah, ini dalam hadis riwayat Bukhari, an Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar fanadhara ila zudaril Madinah. Nabi melihat dinding-dinding Madinah. Kemudian Nabi kalau naik unta itu mempercepat laju untanya, pengen cepat-cepat masuk kota Madinah. Karena saking cintanya Nabi Muhammad terhadap kota Madinah. Karena kota Mekah dan kota Madinah adalah satu-satunya tempat di bumi yang besok pada akhir zaman Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya karena dijaga oleh para malaikat. Bisa diterima nggih? Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah rangkaian cerita Islam bisa masuk ke Indonesia. Gimana Pak? Sedikit ada gambaran nggih? Nah, makanya Bapak Ibu yang hadir, jenengan sekarang dapat hidayah Islam, bisa mengenal agama Allah, itu jasanya para ulama. Jasanya ulama-ulama Abbasiyah, bisa sampai ke Indonesia, ada kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri, itu jasa-jasanya mereka. Makanya ibu bapak yang hadir, tolong kalau selesai sholat, kalau saya dahulukan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, mendoakan para ulama yang sudah berjuang mendakwahkan Islam dari Jazirah Arab bisa masuk sampai ke Indonesia sampai detik ini. Bisa diterima nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak, ini kalau diceritakan secara mendetail, ini butuh waktu yang lama.
Makanya saya hanya menceritakan secara garis besar-besarnya saja. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di laptop saya sudah ngomong 52 menit, Pak. Sudah lumayan hampir 1 jam ini ya. Nah, sebelum saya akhiri, monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Kalau ada yang mau tanya, monggo. Nah, sebenarnya ada pentingnya nikmat iman yang sudah kita dapatkan ketika kita mengucapkan kalimat syahadat. Kita menjadi seorang muslim, ini adalah kenikmatan yang tak ternilai harganya. Nanti kita kupas makna dari kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita juga setelah mendengarkan cerita ini wajib mendoakan para ulama-ulama yang sudah mendahului meninggal kita. Makanya dalam khutbah Jumat itu pakem, doa ini tuh biasanya nggak pernah ditinggalin. Rabbana ighfir lana wala ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Para khotib Jumat jarang meninggalkan doa ini. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kaum muslimin yang telah beriman mendahului kami, yaitu para ulama-ulama yang sudah meninggal. Barang siapa yang membaca doa tersebut, maka para ulama, orang-orang muslim yang sudah meninggal akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan letaknya pasti dibaca di awal, Pak. Nah, jadi sebelum kita berdoa buat diri kita, buat keluarga kita, kita juga harus berdoa terhadap ulama yang sudah berjuang membawa Islam sampai ke Indonesia. Gitu, Ibu Bapak. Jelimet napa mboten niki? Runtut jelimet. Sing penting jenengan sedikit ada gambaran Islam bisa masuk ke Indonesia. Nah, gitu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Sampun? Saya kira sudah cukup ya ceritanya ya. Itu sejarah mulai dari Nabi Muhammad diutus ya, kemudian sampai ke Khulafaur Rasyidin, ke Bani Umayyah Abbasiyah, dan sampai di negara kita, negara Indonesia. Seperti ini rute perjalanannya. Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.